Shalom, selamat malam Anda semua. Di malam hari ini saya mau buat satu video untuk kalian boleh belajar di rumah. Dikarenakan beberapa pertemuan kita terbentur dengan hari libur. Hari ini saya mau memberikan satu penjelasan. Nah, yang menjadi indikator di hari ini tentang kalian bisa menjelaskan permintaan dan penawaran serta mendeskripsikan faktor-faktor permintaan dan penawaran, baru menganalisis jenis-jenis permintaan, membandingkan kurva permintaan dan penawaran, baru membuat kurva permintaan dan kurva penawaran, menyajikan kurva permintaan dan kurva penawaran hasil diskusi. Nah, kita mulai untuk materi kita di hari ini. Nah, permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Nah, itu pengertian dari permintaan. Nah, dalam hukum permintaan, harga menjadi penentu dalam naik turunnya permintaan. Contohnya, Anda mau membeli susu 2 liter. Harga susu per liter biasanya seharga 6.000. Saat Anda mau membeli, harganya sudah naik menjadi 8.000. Karena adanya kenaikan harga tersebut, maka Anda hanya membeli susu 1 liter. Di waktu yang berbeda, Anda mau membeli susu 2 liter. Pada saat Anda datang ke toko, harga susu sedang mengalami penurunan menjadi 5.000 per liternya. Karena harganya turun, Anda terpengaruh untuk membeli susu lebih dari 2 liter. Jadi, jika harga naik, maka permintaan akan turun. Dan jika harga turun, maka permintaan akan naik. Atau dalam ilmu ekonomi dikenal dengan hukum permintaan. Nah, seperti itu tentang permintaan, anak sekalian. Nah, permintaan adalah harga. Permintaan dan harga memiliki hubungan yang dapat digambarkan dalam suatu grafik atau biasa disebut kurva permintaan. Nah, jadi kita akan coba membuat kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli atau konsumen. Nah, lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada daftar harga dan jumlah permintaan. Harga beras wangi per liter 12.000. Jumlah yang diminta 10. Harga beras per liter 11.000. Jumlah barang yang diminta 20. Harga beras 10.000, yang diminta 30. Harga beras per liter 9.000, jumlah yang diminta 40. Dan harga beras 8.000, yang diminta 50. Ya, ini sama sesuai dengan hukum permintaan tadi. Jika harga suatu barang naik, jumlah permintaan turun. Sedangkan jika harga suatu barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Nah, daftar harga dan jumlah permintaan beras ketika kita membuatnya dalam kurva permintaan akan seperti ini tampilannya. Jadi, anak panah ke atas ini menunjukkan harga atau P-nya. Ya, ada di sini 12.000, permintaan 10. 11.000, permintaannya 20, dan begitu seterusnya. Inilah yang disebut kurva permintaan. Nah, untuk kalian tugas saat ini, ya, sebelum tugas ini ada keterangan. Jadi kalau garis horizontal merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau key quantity, ya.
Jadi tadi saya sudah jelaskan 12.000 diminta 10 dan seterusnya. Garis vertikal merupakan garis yang menunjukkan harga barang. Ya. Baru garis permintaan ditarik dari atas menuju ke bawah, karena semakin murah harganya maka semakin banyak permintaannya. Nah, tugas kalian saat ini adalah membuat kurva permintaan berdasarkan daftar tabel ini yang ada, ya. Silakan disimak baik-baik. Nah, jadi berdasarkan data di atas, buatlah kurva permintaan. Nah, di sini karena pertanyaannya didiskusikan bersama, ini kalian boleh mengerjakan secara mandiri di rumah. Kalian boleh cari informasi bagaimana membuat kurva permintaan. Itu saja saya bisa mengingatkan untuk tugas kalian, ya, yang di Google Classroom, yang Serdek saya tugas di minggu yang lalu. Contoh ini misalnya yang di 7A, yang Serdakim 7A di Google Classroom. Jangan lupa ini ya, kelas 7 berapa itu yang lengkap gambarnya. Ini materinya tentang pelaku ekonomi, ya. Nah, di sini kan ada 4 gambar yang Ser berikan, ya. Ini para pelaku ekonomi. Kalian melihat sendiri di Google Classroom. Dan ini materinya juga, dan tugas kalian ini kerjakan yang ini. Ayo cari tahu. Jawab dulu 2 pertanyaan ini dengan dituliskan soal, baru dilanjutkan dengan aktivitas yang selanjutnya. Dibaca terlebih dahulu soal yang ada di sini, ya. Dan kerjakan tabel yang ada di sini, yang ada dalam tugas ini. Kalian membuat tabel, ya, buat tabel dengan kolom-kolom yang ada, nomor, sektor pelaku, ya, misalnya ada rumah tangga produsen, baru peran dari pelaku ekonomi. Nah, ini mungkin sudah dikerjakan di pertemuan yang lalu, yang 1-2. Yang kalian kerjakan di rumah lagi yang poin 3. Berikan pendapatmu mengenai interaksi antara pelaku ekonomi. Berpikir kritislah saat menyampaikan pendapat. Nah, di poin ke selanjutnya atau keempat, kalian akan membuat circular flow atau arus lingkar 2 sektor atau 3 sektor 4. Kalian bisa memilih entah sektor 2, 3 atau 4 yang akan kalian buat gambarnya, ya, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada di gambar yang selanjutnya. Bagaimana membuat arus lingkar atau circular flow. Ya, perhatikan dengan seksama, baca dulu itu petunjuk yang ada. Dan tugas ini nanti saya akan periksa di hari atau di minggu depan. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Yesus memberkati. Shalom.